Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vanes dengan NIM 2001338 dari Prodi Teknik Informatika. Pada saat ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester dari mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Sir Primus Aryasam, SH.MH. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Kebebasan menurut John Stuart Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Melihat situasi dan kondisi kebebasan yang terjadi di Indonesia saat ini, dengan dasar kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan saya terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya di hadapan umum, karena Indonesia telah menjamin hak itu di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini secara bebas dan bertanggung jawab yang dimaksud yaitu seperti yang dikatakan oleh John Stuart Mill bahwa perbuatan bebas yang bersikap positif serta tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Jadi dalam menyampaikan suatu argumen, kita harus pikirkan dulu apakah pendapat yang kita sampaikan ini tidak akan menimbulkan kesalahpahaman yang nantinya dapat mengganggu dan merugikan orang lain. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Penyebaran informasi negatif melalui alat-alat elektronik, cepatnya perubahan dan perkembangan teknologi dan kejahatan dalam dunia informasi, serta teknologi mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Meskipun demikian, pelanggaran masyarakat terhadap ketentuan ini semakin marak terjadi, seperti berita bohong dan tindakan kekerasan serta kejahatan melalui media. Apa tanggapan Anda dan bagaimana cara mengatasinya? Tanggapan saya terkait semakin maraknya terjadi berita bohong dan tindakan kejahatan melalui media, yaitu saat ini kecanggihan teknologi membuat media sosial menjadi hal yang sangat menunjang masyarakat untuk berkomunikasi antar satu sama lain lewat media. Akan tetapi, saat ini kecanggihan teknologi itu malah digunakan oleh sebagian oknum atau orang tertentu untuk hal-hal yang tidak tepat, yaitu untuk menyebarkan suatu berita bohong serta tindakan kejahatan berupa memberikan kata-kata kasar atau bully, sehingga merugikan orang lain. Hal seperti ini makin marak terjadi, padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kejahatan tersebut. Namun pemerintah masih kurang tegas dalam hal ini, sehingga kejahatan seperti ini makin sering terjadi. Oknum atau orang yang melakukan hal tersebut juga menganggap bahwa hal yang ia lakukan hanya sebagai kesenangan dan tidak merasa bersalah, sehingga ia melakukan hal itu berulang-ulang. Untuk cara mengatasinya, yaitu dengan diperlukannya tindakan yang tegas dari pemerintah agar masyarakat makin sadar bahwa itu adalah suatu tindakan kejahatan, serta diperlukannya kesadaran dari oknum atau orang itu agar tidak melakukan tindakan seperti itu lagi, sehingga tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Mengatasi berita hoaks, yaitu dengan cara berhati-hati dengan judul yang provokatif, periksa faktanya, cek keaslian foto tersebut, dan jangan langsung percaya dengan hal tersebut. Berikutnya pertanyaan ketiga, mengapa diperlukan konsepsi wawasan Nusantara? Sebagaimana dikatakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan, serta kemungkinan-kemungkinan apa saja yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara itu sendiri merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam serta strategis dengan mementingkan persatuan dan kesatuan dalam setiap aspek kehidupan nasional guna mencapai tujuan nasional. Jadi konsepsi wawasan Nusantara sangat diperlukan, terlebih lagi bahwa wilayah Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga keberagaman itu akan menjadi satu kesatuan untuk memperkuat dalam membangun ketahanan nasional
Indonesia serta untuk mewujudkan cara pandang yang sama bagi seluruh warga Indonesia. Meski kita berbeda-beda, tetapi kita adalah satu kesatuan yang utuh. Kemungkinan yang dapat terjadi apabila Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara, yaitu Indonesia dapat dijajah oleh bangsa lain, bahkan dapat menjadi negara yang hancur karena tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan di antara para warga negara, dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh, sehingga dapat mudah terombang-ambing dan terpengaruh oleh bangsa lain. Selanjutnya, pertanyaan keempat, dalam usaha untuk mewujudkan konsep nawacita pemerintahan Insinyur Joko Widodo, jika dihubungkan dengan konsep geostrategi nasional Indonesia melalui Trigatra dan Pancagatra untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani di dunia, apa tanggapan Anda? Tanggapan saya, jika kedua konsep itu dihubungkan, maka akan saling menguntungkan, karena konsep geostrategi nasional Indonesia melalui Trigatra dan Pancagatra sangat mendukung terhadap konsep nawacita Insinyur Joko Widodo. Dengan menghubungkannya, konsep geostrategi, maka sistem pemerintahan akan terwujud sesuai yang diharapkan oleh Insinyur Joko Widodo lewat konsep nawacita pemerintahannya. Karena konsep geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi wilayah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani dunia serta untuk mewujudkan cita-cita nasional. Akan sangat mendukung dalam mewujudkan negara Indonesia yang semakin maju. Maka konsep geostrategi akan sangat mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mewujudkan negara Indonesia yang semakin maju dan berkembang. Lalu untuk pertanyaan yang kelima, dalam negara demokrasi di Indonesia, saat ini ajakan bela negara seperti amanat konstitusi pasal 30 UUD RI 1945 dianggap tidak menarik dan sudah usang. Masyarakat tidak suka mengikuti wajib militer. Hal itu diakibatkan oleh pemberian kesadaran kepada generasi muda, khususnya di kalangan kampus untuk mencintai negara dan taat pada peraturan yang berlaku. Bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan saya, ajakan untuk bela negara adalah hal yang penting dan wajib dilakukan oleh warga negara Indonesia, khususnya para generasi muda. Seharusnya para generasi muda ini yang patut untuk menjaga kesatuan dan keamanan bangsa Indonesia dari ancaman-ancaman luar. Banyak para generasi muda hanya ingin melakukan hal yang melawan negara, serta dapat merugikan negara dan diri sendiri seperti kegiatan demo, tawuran, dan lain-lain. Maka ajakan bela negara sangat tepat dilakukan oleh para generasi muda, khususnya di perguruan tinggi, agar para generasi muda ini bisa semakin sadar untuk bisa melindungi negara, serta mencintai negara ini. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Anda, apakah penegakan hukum terhadap pelaku teror di Indonesia perlu dilakukan secara cepat dan terpadu seperti ketika polisi mendengar laporan intel tentang rencana kaum radikalis untuk melakukan teror, maka tanpa memerlukan pembuktian, tersangka langsung ditangkap dan jika melawan, langsung dilumpuhkan oleh petugas? Bagaimana tanggapan Anda dihubungkan dengan konsep hak asasi manusia? Menurut saya, penegakan hukum perlu dilakukan secara cepat dan tepat terhadap orang-orang yang merencanakan suatu perbuatan teror, sehingga para polisi harus secepatnya bertindak dalam menangani masalah tersebut, karena bisa saja mereka dapat membahayakan orang-orang yang tidak bersalah. Dan di sini terkait tindakan polisi untuk langsung menangkap teroris tersebut, dan jika melawan akan dilumpuhkan, adalah suatu tindakan yang sangat tepat untuk mencegah hal buruk yang dapat terjadi. Tanggapan saya, jika konsep hak asasi manusia dihubungkan dengan penegakan hukum terhadap pelaku teror di Indonesia, itu bukan merupakan suatu pelanggaran, karena polisi hanya menjalankan tugasnya saja dan para teroris tersebut juga sudah memiliki niat buruk untuk melakukan suatu perbuatan kriminal. Akan tetapi, jika tidak ada suatu perlawanan dari teroris itu dan petugas melumpuhkannya, maka itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Nah, sekian dari pembahasan saya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari ujian-ujian akhir semester tersebut. Bila ada kesalahan kata dan sebagainya, mohon dimaafkan dan terima kasih.